Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kami akan membawakan seri yang terakhir ya, sunnah-sunnah dalam Ramadan. Kita disunahkan juga dalam bulan Ramadan ini bagi yang mampu, bagi yang punya rezeki, bagi yang longgar untuk mengerjakan umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita membahas Lailatul Qadar, ya kan, kita diusahakan kali ini umroh. Apalagi kalau umroh ada Lailatul Qadar juga di sana. Wah, ini double pahalanya ya. Jadi umroh dalam bulan Ramadan ini berarti kita menyediakan waktu. Biasanya paketnya ada yang 10 hari, ada yang 12 hari, ada yang 14 hari. Namun setelah pandemi ini kelihatannya paket-paketnya yang di bawah 12 hari kelihatannya jarang ya. Rata-rata 12 hari ke atas, ada yang 14 hari, ada yang 16 hari, ada yang full Ramadan di sana juga. Ya. Jadi gitu. Kefadilannya apa sih kalau kita mengerjakan umroh Ramadan itu ya? Sekarang kita bahas dulu kefadilan sebelum Ramadan, ya kan? Sebelum Ramadan kita lihat dulu apa kefadilannya di Mekah, ya kan? Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Salatun fi masjidi khairum min alfi salatin fi masiwah illal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram khairum mimmi'ati alfi salatin fi masiwah." Masya Allah. Jadi sholat satu rakaat di satu sholatan lah ya, satu sholatan ya kan, di Masjid Nabawi, berarti Madinah ya, itu berarti sama dengan 1000 kali sholat di lain Masjid Nabawi Madinah, kecuali Masjidil Haram, illal Masjidil Haram gitu. Kemudian artinya lebih banyak lagi kalau Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, kalau sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali. Ya, 100.000 kali di lain Masjidil Haram. Ini kita masih membahas pahalanya orang yang sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, belum bahas tentang Ramadan. Pahalanya sudah dilipatkan 100.000 kali. Ini berlaku di selain bulan Ramadan pun sama, ya kan? Ketika di bulan Ramadan lebih banyak lagi karena Allah karena Nabi menjelaskan wal hasanatu bi asri amsalia, satu pahala dilipatkan 10 kali ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali pahalanya. Nah, berarti kan 100.000 kali 700 kali lagi pahalanya kalau kita beribadah di sana, ya kan? Kemudian apalagi kalau kita bisa umroh, ya kan? Umroh di waktu bulan Ramadan. Nah, ini dulu ada satu riwayat dalam hadis Muslim. Ini saya bacakan sedikit ya, jadi biar kita lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Jurayjin qala abarani Atha qala sami'tu Ibnu Abbasin yuhadditsuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan hadis. Nah, li mra'atin minal ansar samaha Ibnu Abbas fa nasitu ismaha ma manaki anta hujji ma'ana. Jadi Nabi itu pernah ketemu orang di Madinah, seorang wanita, ditanya sama Nabi, "Kenapa kamu enggak haji bersama saya?" gitu kan. Waktu haji wada tahun 10 Hijrah kok enggak bareng haji, kenapa gitu kan. Qalat
lam yakun lana ila nadihani fahajja Abu Walidha wa bunuha ala nadihin wa tarakalana nadihan nandih alaihi. Qala fa idza ja'a Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajatan. Nah, Nabi dia melaporkan, saya itu punya 2 onta. Yang 1 onta sudah dipakai bapaknya sama anak saya untuk haji. Nah, saya itu tinggal punya 1 onta. Lah ini untuk apa itu nyirami tanaman di Madinah Nabi. Jadi saya tidak bisa mengerjakan haji. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu ketika nanti Ramadan tahun depan kamu ikut umroh di bulan Ramadan. Karena fa inna umrotan fihi ta'dilu hajatan. Karena umroh di bulan haji itu membandingi sama dengan haji. Umroh di bulan Ramadan membandingi haji, itu maksudnya. Balik ya, umroh di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Maka bagi yang punya sangu, ya kan, ya dipersilahkan Bapak Ibu untuk umroh, ya. Jangan iman-iman. Berapapun mahalnya kita bayar untuk umroh di bulan Ramadan, apalagi di Lailatul Qadar, itu masih kurang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Di Masjidil Haram sendiri amal ibadah dilibatkan 100.000 kali. Kemudian umroh di bulan Ramadan disamakan dengan ibadah haji. Kemudian kalau kita bisa Lailatul Qadar di sana, pahalanya menemukan Lailatul Qadar di sana sama dengan ibadah 1000 bulan. Jadi berlipat dan berlipat ganda pahalanya. Tidak ada yang rugi Bapak Ibu sekalian. Dan biaya untuk umroh dan haji itu pasti diganti oleh Allah. Pasti, itu dalilnya begitu, praktiknya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah membuktikan sendiri. Jadi biaya untuk umroh sebelum pandemi, ya, alhamdulillah kita bisa umroh setiap tahun. Itu diusahakan, diupayakan bisa umroh setiap tahun. Karena saya yakin hasil, ya, janji Allah tidak akan mengkhianati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati janji kita. Karena Allah janji, biayamu untuk umroh, biaya untuk haji pasti oleh Allah diganti dan dilipat gandakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu jangan ragu, ya kan? Ini yang berfirman langsung Allah dan yang menyampaikan langsung Rasulullah SAW. Ya kan? Nanti unfik alaika. Kamu belanjakan hartamu untuk di jalan Allah, pasti Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan, belanjakan dalam sabilillah, dalam ibadah Allah, pasti Allah mengganti. Itu langsung Allah dalam Quran, ya kan? Kemudian Nabi juga menceritakan seperti itu. Tidak ada janji Allah dan janji Rasulullah SAW yang yang khianat atau meleset, tidak ada. Kita sudah membuktikan, dan semua muslim banyak yang membuktikan, jutaan orang membuktikan tentang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Untuk itu termasuk sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, diusahakan kalau kita punya sangu, punya bekal, ya kan, paksakan diri. Kalau nggak dipaksakan iman-iman Bapak Ibu, sayang uangnya ditabung, ya kan, ditabung terus kalau kita meninggal apa yang kita dapat? Ya uangnya dinikmati ahli waris, ya kan, tapi kita ibadahnya kurang. Nah itu, untuk itu, nah marilah Bapak Ibu sekalian, kita gunakan sisa umur kita, kalau kita punya, terutama yang usianya sudah di atas 40 tahun, apalagi sudah 50 tahun, apalagi Bapak Ibu usianya sudah di atas 60 tahun, hartanya banyak. Nah mari, jangan iman-iman, jangan pelit untuk ibadah kita sendiri, ya kan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan umroh dalam bulan Ramadan, dan tentunya di sana juga mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Nabi yang disampaikan pasti benarnya. Nah itu, semoga tausiah ini menjadikan kita semakin semangat untuk beribadah, dan semoga
Ramadan, Allah menerima puasa Ramadan kita dan semua amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.